Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji yang telah hadir pada hari ini, Pak Fauzan Fadullah SAKMKOM. Yang saya hormati dosen pembimbing yang telah membantu dalam pengerjaan laporan praktik kerja lapangan, Ibu Diana Noviarini SEMMSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rayhan Kamilun Amin dengan NIM 17106230015, Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan pada PT Cut Sela Saukia sebagai affiliate marketing intern dengan mengimplementasikan skema commission per sales pada beauty brand periode bulan Februari hingga Juni 2026. Pada presentasi sidang hari ini, saya akan bahas dalam 3 bagian, yang dimana saya akan menjelaskan perusahaan PT Cosela Saukia, pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta kesimpulan yang saya dapatkan untuk menjadi pembelajaran kita ke depannya. Baik, yang pertama adalah latar belakang yang dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam dunia pekerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui program MBKM mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengikuti praktik kerja lapangan ataupun yang bisa disebut dengan PKL. Kegiatan ini tentunya bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan sesuai bidang studinya. Oleh karena itu, sebagai saya mahasiswa Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta, pada periode pelaksanaan magang ini, saya memilih perusahaan PT Cosela Saukia sebagai affiliate marketing intern karena saya melihat aktivitas digital marketing yang dijalankan itu sudah cukup aktif, terutama pada bidang affiliate marketing. Hal tersebut sesuai dengan bidang yang saya pelajari sehingga saya bisa memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada affiliate marketing intern. Adapun dari pernyataan tersebut, tujuan saya mengikuti praktik kerja lapangan adalah menerapkan ilmu pengetahuan teoritis dalam praktik, mengetahui dan memahami aktivitas perusahaan, memperoleh pengalaman kerja secara langsung hingga menambah wawasan dan juga mempersiapkan kesiapan kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Adapun manfaat dari pandangan praktikan, perusahaan dan juga universitas adalah dari pandangan praktikan adalah saya bisa menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja. Pada pandangan perusahaan, saya bisa memberikan kontribusi berupa ide dan juga inovasi untuk mendukung kegiatan pemasaran perusahaan. Dan untuk pandangan universitas adalah saya bisa memperkuat hubungan kerja antara universitas dan juga dunia industri dalam pengembangan mahasiswa. Selanjutnya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan terdapat tahapan yang saya lakukan selama proses praktik kerja lapangan. Yang pertama terdapat tahap observasi. Pada tahap ini, selama 1 bulan penuh saya melakukan pengamatan pada lingkungan perusahaan seperti bagaimana mereka melakukan koordinasi untuk efektivitas pekerjaan, tools yang mereka gunakan, hingga melakukan pendekatan terhadap tim agar bisa menambah kesolidaritas tim. Lalu yang kedua adalah tahap partisipasi. Setelah sebulan penuh saya melakukan adaptasi, saya mulai terlibat dalam kegiatan operasional yang berkaitan dengan affiliate marketing, seperti membantu pengelolaan campaign, mencari dan juga menjalin komunikasi dengan afiliat, melakukan monitoring performa afiliat, serta membantu koordinasi dengan tim perusahaan. Dan juga dalam 5 periode bulan saya melakukan magang, saya juga menggunakan tools yang diberikan langsung arahan oleh perusahaan. Di antaranya adalah spreadsheet untuk monitoring affiliate yang sudah bekerja sama, TikTok Analyst untuk menganalisis sebagai monthly report, dan yang paling utama adalah TikTok ataupun Shopee Center sebagai sarana affiliate antara brand dengan afiliator. Mohon maaf, selanjutnya yang terakhir adalah tahap evaluasi. Yang terakhir adalah di 2 bulan terakhir ini sebelum saya mengakhiri masa kontrak kemagang saya melakukan evaluasi terhadap pekerjaan dan juga kegiatan yang telah saya lakukan, mulai dari mengetahui perkembangan kemampuan saya selama bekerja, memahami kendala yang saya hadapi, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja profesional. Selain itu, saya juga menyusun berkas-berkas yang diperlukan untuk kebutuhan laporan dalam sidang PKL yang dimana disusun berdasarkan data dan juga dokumentasi saya selama kegiatan PKL dan juga diikuti dengan pedoman penulisan dari PKL 2026 serta dibantu oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diana Noviarini SE MMSI.
Selanjutnya, pada profil perusahaan, SS Group ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan beauty, yang dimana ini didirikan pada tahun 2019 oleh Sele Saukia, beserta suaminya yaitu Ahmad Fitra Budiman yang berkantor di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pada awalnya, Sele Saukia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengembangan fashion, tetapi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap industri fashion dan beauty di Indonesia, dan juga dengan dimanfaatkan perkembangan sosial media di Indonesia, SS Group ini berhasil memperluas jangkauan bisnisnya dengan membangun bisnis yang baru yang merupakan adalah SS Skin dan juga SS Hair Makeup, yang dimana saya bekerja di bagian SS Skin dan juga SS Hair Makeup sebagai affiliate marketing. Adapun juga dilihat dari visi misinya, yaitu visinya yaitu leading the future of fashion dan beauty, menunjukkan bahwa SS Group ini ingin menjadi perusahaan yang memimpin perkembangan industri fashion dan juga beauty. Serta dari misinya yaitu mengedepankan kualitas produk terbaik, berinovasi untuk memberikan nilai unggul, serta menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan layanan yang prima. Adapun juga lingkup perusahaan dari yang telah saya dapatkan dari perusahaan SS Group ini, yang dimana yang pertama terdapat SS Fashion. SS Fashion ini merupakan salah satu brand yang berada dinaungi oleh PT Budiman Sela Saukia yang berfokus pada bidang fashion muslim. Pada SS Fashion ini, mereka menyediakan berbagai kategori produk fashion seperti pakaian muslim, hijab, tas, dan juga apparel lainnya yang modern dan juga tentunya elegan. Selanjutnya, terdapat SS Skin yang merupakan brand utama dari PT Cosela Saukia yang bergerak di bidang skincare dan juga perawatan kulit. Pada brand ini, SS Skin menawarkan berbagai produk perawatan kulit seperti body lotion, collagen soap, day and night skincare, dan juga masih banyak yang lainnya. Serta yang terakhir adalah SS Hair Makeup. Di PT Cosela Saukia, selain SS Skin, mereka juga mengembangkan brand yang bernama SS Hair Makeup yang bergerak di bidang kosmetik dan juga kecantikan, seperti blush on, lip gloss, eyeliner, lip protection, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pada struktur organisasi, saya ditempatkan pada pelaksanaan PKL, saya ditempatkan di divisi e-commerce yang dipimpin oleh Ibu Nur Syailila selaku lead division e-commerce, dan juga selama menjalankan kegiatan magang ini, saya berada di bawah bimbingan Kali, Kaisat, dan Kak Kirana, serta yang memberikan arahan terkait pekerjaan sehari-hari sebagai affiliate marketing intern. Lalu berikut merupakan tempat pelaksanaan secara rinci bagaimana saya melakukan praktik kerja lapangan, yang dimana nama perusahaannya itu pada PT Cusela Sokia sebagai SS Skin dan juga SS Hair Makeup, yang dimana alamat tersebut berpusat di Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ataupun DKI Jakarta, yang saya ditempatkan di divisi e-commerce sebagai affiliate marketing dengan durasi periode 5 bulan dari Februari hingga Juli 2026. Selanjutnya, pada pelaksanaan kerja yang telah saya lakukan, yang pertama terdapat melakukan riset dan juga pencarian affiliate. Tugas pertama yang saya lakukan adalah mencari afiliator yang berpotensi bekerja sama dengan Skin untuk bisa mendukung kegiatan promosi produk. Nah, dalam prosesnya ini, saya melakukan riset melalui platform TikTok dan juga Shopee untuk bisa menemukan konten kreator yang sesuai dengan target pasar Skin. Nah, pemilihan afiliator tersebut juga didasarkan pada kesesuaian niche konten seperti beauty, skincare, lifestyle, serta audiens yang dimiliki agar campaign dapat berjalan lebih efektif. Lalu setelah saya proses riset itu telah selesai, langkah yang selanjutnya adalah yang kedua adalah komunikasi dan juga approaching afiliator. Setelah itu saya melanjutkan dengan menghubungi cara afiliator melalui direct message seperti WhatsApp ataupun platform message lainnya, yang dimana tujuannya itu adalah memperkenalkan program affiliate Skin dan juga menawarkan peluang kerjasama. Nah, dalam komunikasi tersebut saya juga menjelaskan produk yang akan dipromosikan, skema kerjasamanya, serta keuntungan yang dapat diperoleh afiliator apabila bergabung dalam program Skin. Lalu yang ketiga adalah pembuatan brief afiliator. Setelah afiliator bersedia bekerja sama, tugas saya berikutnya itu adalah menyusun dan juga mendistribusikan brief sebagai panduan pembuatan konten. Dalam proses penyusunannya, saya berkoordinasi dengan tim brand koordinator untuk bisa memperoleh informasi mengenai produk, seperti kandungan utamanya, manfaat produk
manfaat produk, produk highlight-nya, target audiens, serta pesan utama yang ingin disampaikan dalam campaign tersebut. Nah, setelah briefnya selesai, saya mengirimkan kepada afiliator dan juga memastikan bahwa seluruh informasi yang telah dipahami itu dapat bisa mereka laksanakan sebelum mereka melakukan pembuatan konten. Lalu selanjutnya adalah reporting analis performa afiliator. Nah, selain dari saya melakukan koordinasi dengan afiliator, saya juga bertanggung jawab melakukan monitoring dan juga reporting terhadap performa afiliator selama campaign berlangsung. Data yang saya gunakan melalui dashboard TikTok Shop ataupun Shopee Affiliate, yang di mana saya melihat indikator yaitu impression, engagement, dan juga income yang dihasilkan dari masing-masing afiliator. Nah, dari hasil analisis ini kemudian saya susun ke dalam laporan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keefektifan campaign dan juga kontribusi afiliator terhadap target pemasaran perusahaan. Serta yang terakhir yaitu melakukan live streaming. Setelah menjalankan tugas saya sebagai divisi affiliate marketing, saya juga mendapat kesempatan untuk bisa membantu divisi live streaming selama kurang lebih 2 minggu sebagai host live streaming. Nah, dalam kegiatan ini saya bertugas mempresentasikan produk secara langsung kepada audiens, seperti menjelaskan manfaat, keunggulan produk, serta berinteraksi dengan penonton selama sesi live berlangsung untuk bisa mendukung kegiatan promosi perusahaan. Selanjutnya dalam menjalani praktik kerja lapangan, tentunya saya memperoleh pengalaman dan juga pengetahuan baru, khususnya di bidang affiliate marketing. Namun dalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa kendala yang saya hadapi selama menjalani tugas sebagai affiliate marketing intern. Yang pertama adalah kesulitan menemukan influencer yang sesuai. Hal ini karena banyak sekali content creator yang lebih memilih sistem paid promote, sementara dari perusahaan tersebut menggunakan skema barter produk. Nah, untuk dalam mengatasi hambatan ini adalah saya memperluas pencarian dengan menargetkan mikro affiliate yang relevan, serta rutin membuka pendaftaran affiliate setiap bulan melalui Google Form yang disebarkan ke berbagai media komunitas dan juga media sosial. Nah, dari data tersebut, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak calon afiliator yang sesuai dengan kebutuhan campaign. Lalu yang kedua adalah keterlambatan respon afiliator. Nah, kurangnya respon dari beberapa afiliator selama proses kerjasamanya itu dikarenakan mereka seperti tidak memberikan konfirmasi setelah menerima produk, ataupun ada yang baru merespon setelah kampanye sudah berakhir. Hal ini menyebabkan proses monitoring ini menjadi kurang efektif, dan dari hal tersebut, saya membuat sistem monitoring yang lebih struktur melalui Terms and Condition atau TNC, serta monitoring sheet untuk mencatat perkembangan setiap afiliator. Dengan begitu, proses follow up yang bisa dijalankan itu bisa dilakukan secara berkala dan juga kerjasama yang dilakukan bisa dipantau dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah fasilitas pribadi yang belum memadai. Pada awal pelaksanaan PKL, saat itu saya masih menggunakan laptop pribadi yang sering sekali mengalami lag ataupun not responding. Nah, dari hal tersebut sehingga proses pencarian afiliator dan juga pengolahan data menjadi kurang efisien dan juga terhambat. Dari hal tersebut, saya melakukan solusi dengan berdiskusi kepada mentor dan juga tim HR mengenai kendala yang saya alami. Nah, dari hal tersebut, solusi yang bisa diberikan perusahaan adalah memberikan fasilitas berupa laptop kantor, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan juga produktif. Dan yang terakhir, kendala yang saya hadapi adalah saat mendapat tugas tambahan sebagai host live streaming. Hal itu merupakan job desk di luar tanggung jawab sebagai affiliate marketing intern. Nah, dari hal tersebut, karena penugasan diberi secara mendadak, saya harus beradaptasi dengan cepat dan juga harus mempelajari produk knowledge-nya dengan secepat-cepat mungkin. Nah, dari hal tersebut, untuk mengatasi solusi hal itu, saya belajar dari tim live streaming bagaimana saya harus mempelajari produk dan juga bagaimana saya harus berkomunikasi dengan para audiens agar para audiens ini tidak hanya mampir ke dalam live streaming, tetapi mereka juga melakukan interaksi kepada host live sehingga itu bisa menumbuhkan kedekatan antara brand dan juga audiens.
Selanjutnya adalah pengembangan yang saya sarankan pada bagi perusahaan adalah menyediakan fasilitas kerja yang lebih memadai sesuai dengan beban kerja, lalu memperluas jaringan afiliator melalui komunitas content creator dan juga micro affiliate, memberikan arahan dan juga pembekalan sebelum penugasan di luar tanggung jawab utama. Lalu yang kedua, pengembangan yang saya sarankan bagi program studi yaitu adalah bisa memberikan pembekalan yang lebih mendalam mengenai dunia kerja khususnya di bidang digital marketing, affiliate marketing, dan juga tentunya komunikasi profesional pada saat di dunia kerja. Lalu bisa meningkatkan monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan PKL untuk bisa memastikan mahasiswa itu bisa memperoleh pengalaman kerja yang relevan dan tentunya mendukung pengembangan kompetensi. Nah, dari hal tersebut yang sudah saya presentasikan, saya menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL di PT Cusela Sokia ini sebagai affiliate marketing intern memberikan pengalaman kerja nyata yang cukup baik dalam bidang affiliate marketing, mulai dari pengalaman afiliator hingga ke monitoring performa campaign. Selain itu, dari pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan, saya merasa bahwa pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kompetensi pada program studi S1 digital ini telah relevan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dan saran yang bisa saya anjurkan bagi perusahaan adalah bisa meningkatkan sistem pengolahan baik, mohon maaf sebelumnya. Dari saran yang bisa saya sampaikan adalah bagi perusahaan bisa meningkatkan sistem pengolahan afiliator agar proses rekrutmen dan juga monitoring evaluasi campaign itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Menyediakan alur komunikasi dan pelaporan yang lebih struktur, meminimalisir keterlambatan respon dari afiliator sehingga bisa memberikan pembekalan atau arahan yang lebih jelas apabila peserta magang itu diberikan tugas di luar lingkup utama kerja. Lalu pada saran bagi program studi adalah memperluas kerjasama antara perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing, e-commerce, dan juga bisnis digital sebagai mitra PKL, meningkatkan pembekalan sebuah pelaksanaan PKL, khususnya terkait dunia kerja profesional dan pengembangan dunia industri, serta bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan industri agar kompetensi mahasiswa semakin relevan dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, salah yang bisa saya sampaikan kepada praktikan untuk khususnya saya sendiri, bisa mempersiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang digital marketing serta komunikasi profesional sebelum pelaksanaan PKL, pengembangan kemampuan adaptasi, manajemen waktu, dan juga kerjasama tim untuk bisa mendukung pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta bisa memanfaatkan kegiatan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya lampirkan yang saya gunakan dalam pengerjaan laporan praktik kerja lapangan. Sekian kurang lebih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.